pasti mau selamat langkah ya. Baik, sebelum mulai mari ini biar kita baca sekarang pertemuan ke-6. Kalau di program ya bagi yang baru datang, wah, ya urusan PKL ya, bahkan di sana tuh kalian ini dari di sini malah di sana malah punya duit ya. Di sini mah enggak. Kamu membeli sesuatu memang untuk mendukung. Kita lanjutkan job ya, yaitu kita melanjutkan job membuat sertifikat. Kenapa dilakukan? Keterangan dari sini bahwa di job tersebut memuat 4 kompetensi. Jadi bahwa virus TPM3 itu mempunyai virus 2 kali lipat ini 3, berapa? 3, sekian. Jadi 1,595 dikali 2. Jadi nanti kita mengukur alfanya menggunakan metode. Kalau sudah 2 alat itu digunakan, pasti itu sudah layak itu digunakan. Bukan layak dinilai. Ya. Bagaimana membuat stiker yang taat sambil menggeserkan kepala lepas. Karena kalau tidak tepat kejadian dari 2 kali patah. Dulu judulnya lagi persiapan untuk mengukur virus. Kita coba. Mau naik. Kalau naik aja berarti posisi ini tidak tepat dari posisi dong. Ini zaman dahulu mah miskin, bapak mikir gak punya alat, gak punya barang, gak punya duit. Bisa saja coba baru foto. Oke, kita foto. Jauh nih biasa. Udah di tengah tadi yang harus masuk tengahnya itu juga masih proses berikutnya setelah kita siap untuk membuat claim dari virus TPM3 ini, berikutnya kita akan melaksanakan pembubutan virus presisi. Salah satu caranya adalah menggeser kepala. Ini kebetulan bekas orang lain. Karena pergeserannya tidak sama dengan perhitungan kalian, makanya mau gak mau harus dinolkan dulu. Bagaimana cara menolkan? Sebenarnya di sini udah ada level, ya. Tinggal geser aja ke 0. Nah, ini pendekatannya. Berarti ini kendorin dulu, kemudian pakailah kunci penggeser, kunci L, supaya posisi kepala lepas tadi menjadi titik 0. Sehingga kalau kita ngebor itu tepat sasaran. Maka dari 0 inilah mulai menggeser sesuai dengan perhitungan yang sudah kamu laksanakan. Oke, ini sudah 0. Berarti kita mulai pergeserannya menggunakan dial indikator. Coba diambil. Jadi ini untuk pembelajaran semuanya, bahwa membuat virus bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan taper attachment. Kebetulan kita belum punya, mudah-mudahan ke depan kebeli ya. Kemudian cara lainnya selain taper attachment yaitu dengan membuat lubang. Karena membuat lubang nanti proses berikutnya, maka yang bisa dilaksanakan kali ini adalah membubut virus menggunakan pergeseran kepala lepas. Ini sedang menggeser kepala lepas, di mana sesuai dengan perhitungan yang sudah tadi dihitung, yaitu berapa, sebesar berapa?
3,10. Oke. Caranya menggeser ke sini 3,10. Ini kita nolkan. Walaupun asalnya nggak nol, soalnya ini titik nolnya. Maka kita geser ini ke nol. Maka dari situlah kita menghitung ini udah nol ya. 3,10 artinya 3 mili, 1. Kita geser. Ini jangan kencang karena dia tidak akan menggeser. Kita geser sejauh 3 putaran lebih 10 garis. Oke. Kita geser dengan menarik menggunakan kunci L. Oke. Baru 1 putaran artinya 1 mili. 2 putaran 2 mili. 3 putaran. Nah, belum. Nah, udah mati, kendorin lagi. Artinya diberi jarak untuk bergeser. Jangan dikunci. Kan? Misalnya nih udah dikencengin seperti ini. Oke, kita pasang. Jadi benda ini posisinya berada di antara 2 senter. Senter mati dan senter putar. Kenapa dia tirus? Karena dimakan sebelah. Oke, majukan itunya, kepala lepasnya. Dorong. Masukkan dulu ke lubang, plok. Iya. Iya. Dorong dulu ini, puterin. Supaya ini tidak mentok, lihat. Terus, emang di teori nggak dijelaskan. Asal pasang aja, padahal seperti apa masangnya kita nggak paham. Nah, bukan teori beda dengan praktek, tapi di praktek lah itulah nyatanya. Oke, sip. Kalau udah kencang ini kencangkan supaya tidak mundur. Kita coba putaran dengan putaran rendah dulu misalnya. Berapa? 300. Kenapa? Khawatir tidak kencang. Kita uji coba dulu. Oke, wah, bagus. Nah, tapi ini pahat tadi dipasang pahat halus. Karena pemakanan masih kasar, digedekan sudut bebas. Saya uji coba dulu. Nanti kalau udah ini kamu tinggal lanjutkan. Kelihatan kenapa jadi tirus karena memang yang kena ujungnya. Dari teori tirus itu bisa gerakan pahatnya miring atau bisa bendanya yang dimiring. Itulah akan terjadi tirus. Terbukti tirus kan? Ya. Oke. Membuat tirus menggunakan pergeseran kepala lepas dengan hasil ketirusan yang sangat presisi. Oke. Pertama disebut pengukuran secara kualitas atau kualitatif. Ada alat ukurnya. Kita punya TPM 2, TPM 3, TPM 4, TPM 5 punya. Ini namanya alat ukur kualitatif. Indikatornya begini. Harusnya ini diwarnai atau kalaupun enggak, ketika kita masukkan di sarungnya goyang tidak, berarti ini sudah bagus. Cuma belum tentu diukur secara kuantitas, kesalahannya berapa menit, berapa detik, berapa derajat. Ini secara kualitatif udah bagus. Oke. Ini udah kualitatif. Kualitatif itu hanya menyatakan bagus, jelek, pas, kurang, tidak ada angka. Berikutnya kita periksa dengan alat. Alat ukur ini sangat sensitif. Ini bisa ngukur 5 menit. Bukan waktu ya, 5 menit sudut. Ini kita pasang dulu, namanya ini bevel protector. Kita kunci dulu di bidang rata. Lebih besar di sini bisa, cuma kan relatif goyang yang lebih gede. Kemudian dipaskan, lalu dibaca. Ketelitian bevel ini adalah satu garisnya 5 menit. 5 menit kalau diderajatkan menjadi 1/12 derajat. Ketika saya baca, alat hasil kalian ini adalah menunjukkan 1,525 artinya benda ini adalah sudah sesuai dengan apa yang kita katakan, walaupun nanti hasilnya kurang. Ini karena penggunaan putaran, pemakaian pahatnya. Jadi ketika benda sudah diukur secara kualitatif pas, kemudian diukur juga oleh kuantitatif dengan sudut 5,25, harusnya kalaupun salah gak masalah, itu satu garis adalah 1/12. Coba kamu lihat, mata bapak udah sangat kurang, 1,5.
Ini jelas 1,5 jelas ya. Nah sekarang lihat noniusnya garis keberapa? Nonius itu garis bawahnya. Kayak sigmat kan ada noniusnya 0,05, 0,02 dan seterusnya. Ini garis keberapa yang kena? Ini noniusnya kan sengaja nih pakai kaca pembesar. Yang jelas ini udah pas. Silakan dicek lagi. Yo. Ya, sebenarnya kalau untuk penggunaan ini sudah pas. Tapi sebetulnya berapa gitu? Kita cocokkan dengan tabel. Di tabel tertera setengah alfanya adalah 1,526. Ini tetap 1,5 udah tercapai kan? Nah? Kalau enggak ya coba silakan. Oke begitu cara ngukurnya. Kalau dua-duanya udah tepat berarti benda ini sudah layak digunakan. Oke, gitu.